Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime Sub-Iler lengkap untuk One Piece chapter 1188 sudah dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1188 mendapatkan judul Void, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kekosongan. One Piece kali ini mendapatkan jatah color Spirit, di mana Oda menggambarkan seluruh kru topi jerami yang sedang berada di bawah laut. One Piece chapter 1188 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Pertarungan 1 lawan 1 antara Monkey D. Luffy dan Sei Nerona Imu akhirnya resmi dimulai. Luffy berubah menjadi sosok Jin lampu gosok alias Genie menggunakan Gear 5 dan bertarung melawan Imu. Akhirnya Luffy sudah bisa mulai menggunakan kemampuan terkuat yang dimiliki oleh Gear 5. Entah dia melakukannya secara sadar atau tidak sadar, tapi kemampuannya berubah menjadi wujud Jin adalah salah satu kemampuan imajinasi tak terbatas yang dimiliki oleh Nika. Kemampuan yang Oda katakan sebagai puncak dari kekuatan yang dimiliki oleh sang Dewa Matahari Nika. Kemudian ketika pertarungannya melawan Luffy, Imu kembali mengingat kejadian yang terjadi saat 800 tahun yang lalu. Kita melihat Joy Boy dalam salah satu ingatan Imu, dan senyum Joy Boy terlihat sangat mirip dengan senyum Luffy. Dalam adegan kilas balik di chapter ini, hanya bagian bawah wajah Joy Boy yang diperlihatkan saat dia tersenyum. Senyum tersebut sudah sangat mirip dengan senyum milik Monkey D. Luffy. Menurut sang leaker, detail ini sangat menarik dan kemungkinan akan menjadi lebih jelas setelah bocoran tambahan atau ringkasan chapter dirilis, atau ketika halaman-halaman chapter resminya sudah keluar. Di akhir chapter, Imu menusuk Luffy setelah mengubah tombak yang dia pegang menjadi sebuah pedang bernama Void, dan penggambarannya persis seperti saat Crocodile menusuk Luffy dulu di Arabasta. Di penghujung chapter, Imu mengatakan kepada Luffy bahwa dia tahu Luffy bukanlah Joy Boy, karena menurutnya Joy Boy tidak akan pernah selemah ini. Ya, perbedaan kekuatan antara Luffy dan Imu saat ini memang sangat jauh berbeda. Kemunculan Imu saat ini di Elbaf memang murni untuk memberitahu Luffy jika masih ada entitas yang jauh lebih kuat daripada para Yonkou. Selain itu, Imu juga akan memaksa Luffy untuk melampaui batas kemampuan dari Gear 5 yang dia miliki sekarang. Oda pernah berkata dalam sebuah wawancara jika kekuatan Gear 5 Luffy saat ini barulah awal dari puncak kekuatan yang bisa dicapai oleh wujud Nika Luffy. Pernyataan dari Oda ini memang benar adanya, karena jika kita melihat wujud iblis milik Imu serta wujud dari monster mimpi Dewa Hujan Zaza milik Killingham, keduanya tak memiliki Hagoromo di leher yang biasa dimiliki oleh para pengguna buah iblis Zoan yang sudah mencapai level awakening. Tapi Hagoromo itu sudah berubah menjadi bentuk lingkaran sempurna yang berada di belakang punggung mereka. Yap, Luffy harus mencapai level itu untuk bisa mencapai kekuatan maksimal yang dimiliki oleh buah iblis Nika, sekaligus membuatnya bisa setara dengan sosok Joy Boy. Meskipun begitu, Luffy masih sangat beruntung karena sepertinya Imu tak bisa terlalu lama meninggalkan tanah suci Merijoa. Pasti ada time limit karena Imu sempat membicarakan tentang hal itu dengan Somers ketika dia memberikan kekuatan Omen kepadanya. Bahkan Somers memaksa Killingham untuk segera membawa anak-anak raksasa itu untuk naik ke atas kapal dalam waktu 10 menit ke depan. Yap, Imu akan terpaksa kembali ke Merijoa meninggalkan Somers dan Killingham yang akan dikalahkan oleh Zoro dan juga Sanji, serta Gunko yang pada akhirnya akan kembali mengingat secara penuh
memorinya tentang kehidupannya di kerajaan Esperia sebagai Putri Shuri. Kemudian terdapat detail menarik yang diungkapkan oleh Lycaredon terkait dengan judul yang digunakan oleh Oda pada chapter 1188 kali ini. Judul Void sebenarnya sudah pernah Oda gunakan dalam chapter 925 yang juga berjudul Void, tetapi judul tersebut ditulis langsung menggunakan katakana. Karena itu, cara membacanya memang Void, sehingga diterjemahkan seperti itu. Chapter 1188 sebenarnya tidak benar-benar berjudul Void secara langsung. Judulnya menggunakan kanji dan katakana. Kanjinya memang berarti void atau kekosongan, tetapi cara membacanya dalam katakana bukanlah void, melainkan kata lain yang untuk saat ini belum boleh diungkapkan oleh si Redon. Jadi judul chapter ini tidak dibaca sebagai void. Sebagai contoh yang lebih mudah dipahami, judul ini mirip dengan chapter 1180. Pada chapter tersebut tulisan katakana dibacanya sebagai omen. Sementara itu, kanjinya dapat dibaca sebagai maki yang memiliki arti energi iblis atau energi jahat. Namun judul chapter tetap dibaca sebagai omen. Karena itulah bacaan yang ditunjukkan oleh katakananya. Minggu ini terjadi hal yang sama. Kanjinya berarti void, tetapi cara membacanya dalam katakana adalah kata yang berbeda. Bacaan judulnya kurang lebih bermakna seperti Void Sword atau pedang void, ataupun Sword of the Void alias pedang dari kekosongan. Yap, dimana judul chapter ini merujuk pada nama-nama teknik pedang yang telah digunakan oleh Imu selama pertarungannya di Elbaf. Coba perhatikan nama-nama teknik pedang yang digunakan oleh Imu. Nemesis alias pedang penghakiman, Gram alias pedang amarah, lalu Stigma alias pedang kebencian, dan sekarang Void alias pedang kekosongan. Apakah Imu memiliki total 20 teknik pedang yang berbeda, masing-masing terhubung dengan 20 pendiri pemerintah dunia melalui penggunaan omen miliknya? Yang menarik, Mihawk pernah memiliki sebuah teknik dalam game One Piece Pirate Warriors yang bernama Void. Bagaimana jika Mihawk memang benar-benar memiliki hubungan dengan Imu? Mungkin saja dia telah mempelajari 20 teknik pedang milik 20 pendiri pemerintah dunia. Bedanya tidak seperti Imu yang menciptakan pedangnya menggunakan omen. Mihawk mengeksekusi teknik-teknik tersebut dengan pedang Yoru miliknya sendiri. Pada akhir One Piece chapter 1188, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.